selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 22. Rombongan Zidan telah sampai di kampung Tiara. Mereka menanyakan ke warga sekitar tentang alamat rumah Pak Minto. Rumah di kampung berbeda dengan rumah di kota, di mana rumah di kampung kecil tapi pekarangannya sangat luas, dan banyaknya pepohonan membuat kampung itu terlihat asri. Mobil berhenti di sebuah rumah yang sekitarnya pepohonan rindang. "Kamu yakin itu rumahnya?" tanya Dokter Arif. "Tadi kata bapak itu yang ada pepohonan. Di antara rumah yang lain, rumah ini yang paling banyak pohonnya," sahut Zidan. "Ya udah turun." Zidan dan Dokter Arif turun, diikuti Aneska dan Abian. Mereka masuk ke pekarangan itu menuju rumah yang ada di tengah-tengah. Dari belakang ada motor yang masuk ke pekarangan itu. Semua menoleh ke belakang. "Ibu, bapak," ujar Aneska heran. "Kaget ya?" Aneska menyalami ibu dan bapaknya diikuti Abian. "Ibu diundang Ibu Titi dan Pak Minto untuk hadir dalam acara ini." Bu Desi melirik Zidan. "Bagaimana bahasa Jawa kamu?" tanya Bu Desi. "Tidak begitu bagus, Bu," sahut Zidan. "Yang penting ada kemauan." Ibu Desi dan Pak Mirza memimpin jalan di depan. Mereka disambut keluarga Tiara. Melihat Pak Minto, Zidan mulai keder. "Dok, kaki saya lemas," bisiknya. "Semangat, demi Tiara," sahut Dokter Arif ikut berbisik. Semua dipersilakan duduk. Belum terlihat ada tanda Tiara dan Tami. Dokter Arif menghubungi nomor Tami, tapi panggilannya ditolak. "Kenapa, Dok?" tanya Aneska. "Nggak ada," sahutnya. Tiara keluar dari salah satu ruangan dengan sepupu-sepupunya. Pak Minto mulai berbicara, tapi Tiara menyela ucapan bapaknya. "Sekedap, Pak." "Sebentar, Pak," ujar Tiara. Pak Minto dan istrinya menoleh ke anak gadisnya. "Ngopo?" "Kenapa?" tanya bapaknya. "Mbak Tami dereng dugi. Mbak Tami belum datang." Mendengar nama Tami disebut, wajah Dokter Arif seketika ceria. Karena kemungkinan ada harapan dia ketemu calon istrinya. "Loh, sampai jam piro nunggu Tami?" "Loh, sampai jam berapa nunggu Tami?" Tiara menggelengkan kepalanya. Tidak berapa lama Tami datang. "Maaf, saya terlambat," ujar Tami melirik calon suaminya. Karena Tami telah datang dan tidak ada yang ditunggu lagi, Pak Minto meminta Zidan langsung mengutarakan niatnya. "Maksud kedatangan saya ke sini..." Pak Minto mengangkat salah satu tangannya membuat Zidan berhenti dengan kata-kata yang telah disiapkannya. "Nganggo basa Jawa, pakai bahasa Jawa," ujar Pak Minto. Mendengar kata Jawa membuat Zidan keringat dingin. Karena perkataannya tidak bagus malah cenderung lucu. "Tujuan kulo tindak mriki badhe ngelamar putri bapak. Tujuan saya datang ke sini mau melamar putri bapak." Pak Minto masih menunggu kalimat selanjutnya dari mulut Zidan. "Udah, Pak," ujar Zidan. "Itu saja?" tanya Pak Minto bingung. "Bapak bilang saya harus melamar Tiara dengan bahasa Jawa. Tadi saya sudah mengutarakan niat saya dengan bahasa Jawa," sahut Zidan. Abian dan Dokter Arif saling melirik, sedangkan Aneska menepuk dahinya. Waktu 1 bulan yang diberikan Pak Minto hanya digunakan Zidan untuk belajar 8 kata. Pak Minto kembali menatap ke arah Zidan. "Coba ucapkan kata Jawa," titah Pak Minto. "Jawa," sahut Zidan. Semua yang ada di situ tertawa, tapi Pak Minto bertepuk tangan. "Kamu lulus," ujar Pak Minto. "Serius, Pak?" tanya Zidan kurang yakin. "Kalau kamu tidak percaya, saya beri tes bahasa Jawa lagi." "Oh jangan, Pak, saya percaya." "Terima kasih, Pak," ujar Zidan senang. Akhirnya acara lamaran Zidan telah selesai. Acara lamaran itu tidak seseram yang dibayangkan Zidan. Dengan cepat Pak Minto mengabulkan niatnya. Keluarga Pak Minto mempersilahkan tamunya untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Melihat menu di meja, membuat Abian mengerutkan dahinya. "Apa ini?" tanya Abian ke istrinya. "Jengkol dan pete." "Kamu gak pernah makan?" tanya Aneska. "Enggak, aku pernah mendengar namanya, tapi bentuknya baru ini aku lihat," sahut Abian masih memandangi meja yang penuh dengan hidangan sederhana. "Rasanya bagaimana?" tanya Abian penasaran. "Enak." Aneska meletakkan beberapa rebusan daun singkong dan jengkol rebus ke piring suaminya, tidak lupa sambal terasi. Ketika mencicipi jengkol, ekspresi Abian sungguh di luar dugaan. Dia sangat menyukai jengkol, bahkan saking sukanya dia menambah makan. Zidan dan Dokter Arif mengobrol sembari menyantap makanannya. "Apa selama sebulan kamu hanya menghafal kalimat itu?" tanya Dokter Arif. "Iya,
kata Pak Minto lamar dengan bahasa Jawa. Dan aku sudah melakukannya, sahut Zidan. Apa kamu tidak memikirkan seandainya Pak Minto minta kamu mengatakan kalimat yang lain dengan bahasa Jawa? Tanya Dokter Arif. Pasti aku memikirkan hal itu. Makanya ketika Pak Minto memintaku untuk ucapan kata Jawa, aku ucapkan saja itu. Dan syukurnya benar, jelasnya. Itu artinya kamu beruntung. Pak Minto tidak sesangar yang kita lihat. Walaupun penampilan menakutkan, tapi dia menerima segala kekuranganmu, ujar Dokter Arif. Setelah selesai makan, Aneska, Tiara, dan Tami ngobrol. Kamu sudah tanya ke bapak kamu? Tanya Aneska. Sudah, kata bapak nggak bisa. Bapak bukan dukun. Tapi untuk membantu mengusir orang kesurupan atau makhluk gaib, bisa. Tapi ilmu santet bapak tidak bisa. Itu ilmu hitam, sahut Tiara. Aneska menghembuskan nafasnya secara kasar. Kalau seandainya ada perubahan dari diriku dan suamiku, kalian tahu harus melakukan apa? Ujar Aneska. Tiara dan Tami saling pandang. Melakukan apa? Tanya Tami dan Tiara bersamaan. Menjauh, itu aja nggak tahu, sahut Aneska sewot. Kenapa harus menjauh? Tanya Tami. Ah, nggak usah dibahas, aku mau tanya. Yang Mbak pakai cincin apa? Tanya Aneska. Tiara baru sadar. Dia ikut memegang tangan Tami dan memperhatikan cincin di jari manis temannya. Sewaktu kita pulang, cincin ini tidak ada. Mbak baru beli cincin baru? Tanya Tiara. Belum sempat Tami menjelaskan, Aneska menimpali ucapan temannya. Ini bukan cincin biasa, ini cincin mahal. Seperti cincin pertunangan. Aneska menunjukkan cincin yang dikenakannya dengan cincin yang ada di jari Mbak Tami. Ini berlian, ujar Aneska lagi. Apa? Tiara langsung menatap Tami. Jangan-jangan Mbak pulang kemarin bukan menjenguk bapak yang sakit, tapi bertunangan. Timpal Tiara. Kedua temannya menatap ke arah Tami, membutuhkan jawaban dari temannya. Iya, kamu benar, ujar Tami pelan. Apa? Jadi Mbak dijodohkan? Jadi karanganku benar? Tanya Tiara dengan pertanyaan beruntun. Iya, seperti itu, sahut Tami tanpa mau menyebutkan siapa sosok yang melamarnya. Menurutnya akan jadi kejutan jika hal itu terjadi, pasti teman-temannya akan syok dan histeris. Bagaimana dengan Dokter Arif? Tanya Aneska. Dokter Arif sudah melakukan kesalahan. Mbak Tami kecewa, sahut Tiara. Sedangkan Tami hanya mengerutkan dahinya, tanpa mau menjelaskan lebih detail. Kecewa bagaimana? Tanya Aneska penasaran. Tiara menceritakan tentang cerita Tami mencari jodoh di biro jodoh, sampai penyamaran Dokter Arif diketahui Tami. Wah, kasihan banget Dokter Arif, ujar Aneska sembari melirik ke Dokter Arif. Namanya tidak jodoh ya seperti itu, sahut Tiara lagi. Coba perhatikan, Dokter Arif terus melirik ke sini. Sepertinya beliau suka sama Mbak, ujar Aneska. Semua memperhatikan Dokter Arif. Mungkin iya, tapi sebenarnya Dokter Arif ingin menyelesaikan masalah dengan Mbak Tami, timpal Tiara. Mbak, ada baiknya selesaikan sekarang. Jangan sampai Dokter Arif berharap lebih, ujar Aneska. Tidak akan terjadi apa-apa dengannya, ujar Tami memilih meninggalkan temannya. Nes, sebaiknya kesalahpahaman Mbak Tami dan Dokter Arif harus diselesaikan, ujar Tiara. Aku ada ide. Aneska membisikkan sesuatu ke telinga Tiara. Tiara mendatangi Dokter Arif. Dok, bisa minta tolong? Ada tetangga saya sakit, ujar Tiara. Dokter Arif mengerutkan dahinya. Mumpung dokter di sini, mau berobat mahal, jelas Tiara lagi. Oke kalau begitu, di mana rumahnya? Dokter Arif mengikuti Tiara sampai ke pekarangan rumahnya. Dok, tunggu sebentar. Tiara masuk ke rumahnya, sedangkan Aneska mendatangi Tami yang sedang berada di ruang keluarga. Mbak, dipanggil Tiara di depan, ujar Aneska. Tami keluar dari rumah mencari keberadaan Tiara, padahal Tiara sedang bersembunyi di dalam kamarnya. Tami, mau kemana? Tanya Dokter Arif. Cari Tiara, sahutnya masih berjalan mencari keberadaan temannya. Tiara masuk ke rumah. Apa dia mengatakan sesuatu ke kamu? Tanya Dokter Arif. Enggak, sahut Tami berjalan kembali masuk ke rumah Tiara. Tapi Tami kembali menuju Dokter Arif yang masih menunggu Tiara. Dok, mumpung kita berdua, saya mau tanya sesuatu. Ya, ada apa? Tanya Dokter Arif. Apa dokter mengatakan kepada orang lain tentang lamaran 2 hari yang lalu? Tanyanya. Tidak. Bagus. Aku mohon dengan sangat jangan katakan kepada siapapun tentang lamaran itu. Aku belum siap, Dok, jelas Tami. Baik, kalau mau kamu seperti itu. Tapi kamu harus janji kepada saya. Tami tidak ingin berjanji.
karena berjanji pasti akan merugikan dirinya. Maaf dok, saya tidak mau berjanji, sahut Tami menolak. Ya sudah, besok akan saya umumkan tentang kita. Jangan dok. Oke, saya akan berjanji, tapi janji itu tidak ada berhubungan dengan hal itu kan? Tanya Tami. Hal itu maksud kamu apa? Tanya dokter Arif bingung. Hubungan badan, sahut Tami pelan. Hahaha, saya bukan pria seperti itu. Dosa iya. Ya mana tahu dokter minta DP, sahut Tami lagi. Dan lagi-lagi dokter Arif tertawa. Saya tidak akan menyentuh kamu karena kita belum sah. Syarat dari saya simpel. Tolong turuti kemauan saya. Contohnya, saya mengatakan kamu untuk mengabari semua kegiatan kamu. Itu saja, jelasnya. Oh, hanya itu. Tapi tidak mungkin setiap 1 menit saya mengabari dokter. Ya tidak. Setidaknya kabari ke saya setiap 1 jam. Jadi, kalau tidur, saya harus mengabari dokter? Ya enggak, Tami. Kabari sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Tami menggaruk rambutnya. Kenapa ribet banget, dok? Kenapa Anda tidak memasang CCTV di badan saya saja? Gerutu Tami. Hahaha, ide yang cemerlang. Tami berjalan meninggal dokter Arif. Tami, tunggu. Gadis itu kembali mendekati dokter Arif. Iya, ada apa dok? Aneska dan Tiara teman dekat kamu. Kenapa kamu tidak mengatakan ke mereka? Alasan kenapa saya belum mau mengatakan ke mereka, karena saya kurang yakin kita berjodoh. Ucapan Tami membuat dokter Arif diam. Calon istrinya masih kurang yakin dengan ketulusannya. Bersambung.